Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita. Masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai anxiety disorder yang akan segera dilanjutkan oleh Dokter Reni ini. Karena menarik ya, kejadiannya kalau di sosial media itu semakin banyak yang mendiagnosa diri sendiri dokter dengan adanya anxiety disorder ini gitu. Jadi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan oleh Dokter Reni supaya jelas dan tidak mendiagnosa diri sendiri. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada gangguan cemas yang menyeluruh. Nah, kalau gangguan cemas menyeluruh, ini dia cemasnya terhadap apapun gitu. Jadi secara keseluruhan memang apapun yang dia hadapi ya cemas aja gitu sampai mengganggu aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, gimana sih ciri-ciri utama dari gangguan cemas secara menyeluruh? Adanya rasa khawatir yang berlebihan, ketakutan yang sampai mengganggu kehidupan pasiennya, disertai dengan adanya konsentrasi dan daya ingat menurun sampai buat pasiennya sulit tidur. Ada lagi gejala tambahan kayak misalnya mual, muntah, berkeringat, itu masuk kategorinya juga. Nah, gimana sih kita mendiagnosis untuk gangguan cemas secara menyeluruh? Ada kriterianya lagi. Jadi gangguan cemas menyeluruh itu kita bilangin kalau khawatir berlebihannya itu mengenai satu atau lebih aktivitas yang terjadi selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi kalau misalnya belum terjadi selama masih di bawah 6 bulan, kita belum bisa bilang itu gangguan cemas secara menyeluruh. Jadi ada kriteria waktu juga yang kita harapkan untuk kejadian ini. Jadi walaupun misalnya kita cemas untuk rasa, misal ya orang-orang kan lagi ujian, cemas, panik itu kan biasa. Nah, kadang kan orang-orang mikirnya apa aku gangguan ya? Itu enggak, karena misalnya kita menghadapi sesuatu ancaman pun ya dengan rasa cemas itu wajar. Tapi kalau cemasnya kita itu udah sampai ganggu kehidupan sehari-hari nih, misalnya udah nggak mau makan, udah nggak mau mandi, kerjaan juga ditelantarin gitu kan, nah itu berbahaya. Jadi itu udah masuk gangguan kecemasan. Tapi balik lagi, apakah dia udah memenuhi kriteria waktu yang kita harapkan? Kalau udah memenuhi kriteria waktunya, baru kita tegakin diagnosisnya. Tapi kalau enggak memenuhi kriteria waktu, belum tentu. Artinya ini 6 bulan ini terjadi berulang-ulang terus ya dokter? Terjadi memang rentetan, terus-terusan. Jadi dalam waktu dia mengalami keluhan nih, misalnya cemas nih berlebihan. Nah, diamatin ternyata selama 6 bulan itu sama, hal yang dilakukan oleh dianya sama. Dan dalam waktu 6 bulan ini misalnya kan udah sampai nggak kerja lagi nih misalnya, udah sampai ganggu kehidupan normalnya. Nah, itu berarti udah masuk gangguan kecemasan. Gitu. Ya. Kemudian ada kriterianya sulit untuk mengontrol rasa khawatir, di mana seseorang mengalami kecemasan yang berhubungan dengan 3 atau lebih hal-hal berikut ini. Apa aja? Rasa gelisah, mudah lelah, nggak konsentrasi, orangnya jadi mudah singgungan, jadi mudah marah nih orang-orang dengan yang gangguan kecemasan ini. Terus apalagi mudah mengalami gangguan tidur. Gitu. Dan yang saya sebutkan tadi ada tanda-tanda khasnya, dia udah mengganggu sampai ke fungsi sosialnya dan juga pekerjaan. Nah, ini yang bermasalah. Dan harus dibedakan bahwa gangguan kecemasan untuk kategori psikiatri, gangguan kejiwaan, itu nggak boleh dikaitkan dengan adanya penggunaan zat atau obat-obatan. Karena beda. Jadi kalau misalnya orang ini memang ada penggunaan zat atau obat-obatan, kecemasannya beda. Bukan gangguan kecemasan memang jiwa yang secara murni, tapi ada faktor penyebab. Ini harus disingkirkan semua. Jadi banyak banget pertanyaan yang bakal diajukan pada pasien-pasien yang kita temukan dengan gejala-gejala ini. Nggak cuma satu, jadi pemeriksaan untuk pasien kejiwaan itu memang harus yang lebih sabar dan lebih holistik, lebih menyeluruh. Tidak sembarangan ya dokter. Tidak sembarangan. Ya. Apalagi saat ini kan banyak sekali dengan percepatan informasi, banyak sekali yang mudah untuk mendiagnosis diri sendiri dokter, karena itu fenomena yang terjadi pada saat ini. Apalagi sekarang kan memang kita udah masuk di era yang memang canggih ya, semua informasi itu bisa didapatkan dengan sangat mudah. Nah, namun kalau misalnya nggak didasarkan dengan hasil konsultasi, jangan langsung dipercaya, karena masyarakat kita gini nih, udah ngebaca, kalau dia ngebaca satu aja ya, yang keluar itu rata-rata penyakitnya serius-serius. Nah, kalau dari keluar yang serius kayak gitu, rasa panik, khawatirnya tuh udah mulai itu berlebihan banget, udah mikirnya yang aneh-aneh. Apalagi kalau misalnya yang udah mikir sampai ke takut meninggal, nah itu yang bahaya. Makanya tadi apapun, kalau memang seandainya sangat mengganggu, ya konsultasikan dengan dokter terdekat.
Kalau misalnya udah dikonsultasikan hasilnya memang menunjang ke arah-arah yang seperti ini, nah nantinya kan kita akan lebih lanjut berkonsultasi ke yang lebih spesialistik lagi. Gitu. Intinya memang harus konsultasi dengan Memang harus ahlinya ya, konsultasi dokter. dengan ahlinya. Nggak cuma gangguan psikiatri aja, gangguan penyakit-penyakit lain yang dialamin pun jangan sembarangan baca-baca. Karena kadang kita kenapa bisa masuk ke gangguan kayak gini? Karena kadang kita ngebaca, misalnya kita ngerasa punya benjolan. Betul. Benjolannya dibaca ngarahnya serius-serius tuh keganasan. Padahal belum tentu ini ganas. Mana tahu ini cuma sekedar peradangan pada kelenjar getah bening sementara. Atau misalnya ini jinak, kan belum tentu. Tapi pikirannya kan udah yang aneh-aneh. Akhirnya masuklah ke tahapan ini nih, kecemasannya secara berlebihan. Kalau ini terus-terusan didiamkan selama 6 bulan, ya bisa jadi nanti gangguan kayak gini gitu kan. Jadi harus juga disingkirin yang jadi penyebab dasarnya itu apa sih gitu kan. Apakah ada penyebab lain yang mendasari atau memang ini murni kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, ini fobia spesifik. Kalau fobia spesifik di sini ada gambar ya. Jadi dia memang takut terhadap satu hal aja, satu objek aja. Misal takut kucing atau takut sama anjing gitu kan. Takutnya tuh tapi berlebihan banget, udah yang sampai yang bikin nggak ibaratnya tuh nggak bisa lagi melakukan aktivitas apapun gitu. Udah yang sampai ketakutan yang memang berlebihan banget. Dan prevalensinya gimana sih antara pria sama wanita? Sama nggak sama? Pria sama wanita sama aja prevalensinya. Kalau untuk fobia yang spesifik ini nggak ada yang mendominasi gitu. Oke, gimana kita mendiagnosis kriteria dari fobia spesifik? Jadi di sini ya adanya ketakutan pada objek-objek tertentu. Lalu dia akan segera ketika dia bertemu sama objek itu langsunglah muncul rasa kecemasan yang sangat berlebihan dari si pasiennya. Nah, di sini biasanya terjadi pada usia-usia di bawah 18 tahun dan durasi yang terjadi pun minimal selama 6 bulan ya. Kalau misalnya baru-baru aja nih takut-takut baru ketemu sama binatang ini tiba-tiba takut gitu kan. Baru seminggu ya jangan langsung didiagnosis kamu fobia. Kan banyak-banyak orang kayak gitu udah mendiagnosis diri sendiri, aku fobia kucing loh, aku fobia ini. Padahal belum tentu, emang fobianya udah berlangsung 6 bulan, emang udah sampai mengganggu aktivitasmu gitu kan. Kalau misalnya enggak ya enggak sembarangan nyebut fobia gitu. Ini ada di bawah umur 18 tahun ya dokter ya? Iya, kebanyakan kan masyarakat di bawah 18 tahun itu kan baru melihat. Jadi kebanyakan yang terjadi itu di bawah ini karena memang ibaratnya untuk menghadapi sesuatu kan masih butuh proses ya kalau orang-orang di bawah 18 tahun. Tapi kalau udah yang di atas 18 tahun kan biasanya udah bisa memilah-milah gitu. Hati-hati kalau memang udah mulai ada fobia-fobia ya harus segera ditangani, jangan didiemin. Jadi kan bisa segera diatasi, nantinya ada treatment-treatmentnya. Jadi ada yang namanya yang paling bagus tuh nanti kan ada yang ini ya dok, yang CBT, kayak pelatihan untuk perilaku, pola perilaku, terapi gitu kan. Nanti kan diajarin yang kayak gitu. Jadi kita kalau memang udah punya gejala kayak gini harus lebih aware lah sama kesehatan. Jangan didiamin lama. Oke. Nah, ini fobia sosial. Di sini ada gambar. Nah, jadi kalau fobia sosial di sini nih lihat. Ketika dia berkerumun di suatu keramaian, mulai timbul rasa cemas yang sangat berlebihan banget. Dianya khawatir, rasanya kayak kecekik, sesak kayak gitu. Nah, di sini tadi kan banyak kan. Jadi sebenarnya ini tuh masuk kategori panik sih, masuk kategori serangan panik. Cuma banyak jenis-jenisnya. Nah, kalau yang ini cuma sosial aja. Sosial berarti dia di lingkungan keramaian doang. Sehari-hari yang lain-lainnya biasa aja. Tapi ketika disuruh ngumpul kayak gini nih mulai takut. Nggak jelas kekhawatirannya gitu. Makanya orang-orang yang kayak gini tuh biasanya dia menghindari banget untuk berkumpul. Jadi kalau misalnya ada kegiatan acara-acara gathering, dia nggak bakal ikutan gitu. Karena dia takut muncul rasa panik. Ini dia takut ya dokter ya? Apa berbeda dengan yang memang dia bisa berkumpul dengan orang banyak, tapi dia cepat habis energinya? Beda, itu Beda kan ya? biasanya kan yang penting dia bisa berkumpul dengan orang rame, cuma kan kadang dia yang ya udah gitu kan. Kalau misalnya udah tadinya semangat banget, biasanya kan kita menurun ya kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gitu ya. Nggak mungkin kita yang namanya hiperaktif terus kan nggak mungkin. Kalau orang-orang yang kayak gini tuh dia nggak bisa. Ada di keramaian ngelihat orangnya rame aja, tiba-tiba dia udah pusing, goyang mau pingsan. Ini orang-orang dengan fobia-fobia sosial. Gitu kan. Berarti Jadi dia nggak bisa anti banget nih pergi ke festival Anti kabut banget. ya? Karena kan Bener. padat banget Karena ya? padat banget. Jadi kalau misalnya pokoknya yang ramai-ramai mau yang festival atau misalnya ketemu acara kantoran itu nggak bisa. Karena dia udah yang dan biasanya kalau misalnya mereka udah punya kayak gini, mereka kadang udah menyadari sendiri dan jadinya mereka menghindari hal-hal yang kayak gitu. Oke, selanjutnya OCD. Nah, kalau OCD intinya adalah yang ini nih.
kelainan kecemasan di mana seseorang mengalami gangguan pikiran yang tidak terkendali dan memaksa, disertai ada tingkah laku yang berulang-ulang dan bersifat ritual. Jadi kalau OCD itu ya yang kayak ini ya, yang kayak kita sering dengar ya, misalnya nih pergi udah ngunci pintu di rumah tapi merasa kayak belum dikunci gitu kan. Jadi pikiran kita udah di kantor nih, tadi aku udah ngunci nggak ya, padahal udah ngunci kan, tapi pikiran itu terus muncul di kita, pikirannya terus muncul nggak terkendali sampai akhirnya buat kita bolak-balik pulang lagi ke rumah buat ngunci padahal udah dikunci. Orang-orang OCD itu biasanya kayak gitu, misalnya tempat tidur udah dirapiin padahal udah dirapiin tapi merasa kayak yang kayaknya belum rapi deh kayak gitu. Jadi dilakukan sesuatu tuh berulang-ulang, nggak jelas tujuannya buat apa, padahal udah rapi, udah bersih gitu. Itu orang-orang dengan OCD biasanya. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu nih dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.